Haleluya, 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 haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kemarin berbicara tentang bagaimana kerajaan Allah itu seperti para hamba dan Tuhan yang mengadakan perhitungan. Dan sekarang dikatakan bahwa kedatangan kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah. Maka ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Kalau ada orang yang mulai berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Anak Manusia, kita harus pegang kata-kata Yesus daripada kata-kata orang lain. Jangan terpengaruh, karena sebetulnya kerajaan Allah adalah Yesus. Kalau mereka tidak bisa mengerti Yesus, mereka tidak bisa mengerti kerajaan Allah. Dan kalau mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di sana, ada di sini, percuma, karena pasti bukan. Karena kerajaan Allah ya di dalam Yesus itu. Di dalam diri kita juga, kita diminta untuk menyatukan diri dengan Yesus. Dan seluruh sakramen gereja adalah tanda dan sarana bagi kita yang percaya untuk menyatukan diri dengan Yesus terus-menerus. Itulah kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah bukan sesuatu yang jauh dari kita. Sejauh kita berelasi dengan Yesus, kita bersatu dengan kerajaan Allah itu. Yesuslah kerajaan Allah itu. Yesuslah keselamatan itu. Yang perlu kita usahakan adalah menyatukan diri kita dengan mempercayai sepenuhnya sabdanya dan kemudian mengabdikan diri untuk Tuhan Yesus. Kita adalah hamba yang diperkenankan ambil bagian dalam hidup Yesus itu. Maka kalau kita mau ambil bagian dalam penderitaannya,
ambil bagian dalam pewartaannya, ambil bagian di dalam hidupnya, supaya kita terus terhubung dengan Sang Kerajaan Allah itu, yakni Yesus sendiri. Dan biarkanlah Yesus meraja atas kita. Dan disitulah kerajaan Allah, Allah yang meraja. Kita membiarkan diri, mengabdikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Disitulah kita selalu tinggal di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah hadir ketika Yesus hadir. Dan bagaimana Yesus hadir? Ketika kita saling mengasihi, ketika kita berdoa, ketika kita merayakan sakramen-sakramen, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa selalu hidup di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah bersatu sejak sekarang dengan hidup Yesus sendiri. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga karena pertolongan Roh Kudus, kami mampu merasakan kehadiran-Mu yang merupakan kehadiran keselamatan, kehadiran kerajaan Allah bagi kami, sehingga kami selalu setia mengabdikan diri kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.